What are you doing? Three eyes won't look from him can paralyze. Slap right across your face. Halo, apa kabar semua? Kali ini RB Movie akan menceritakan film yang berjudul Megan 2022. Megan merupakan film yang mengisahkan boneka robot untuk seorang anak perempuan bernama Cady, yang kehilangan orang tuanya karena kecelakaan. Seorang insinyur robotika di sebuah perusahaan mainan, membuat boneka yang penampilannya seperti gadis kecil, dan diprogram agar menjadi teman sekaligus penjaga bagi anak-anak, sampai petaka dimulai, saat boneka Megan ternyata mulai hidup dan meneror penciptanya, dan menghabisi siapa saja yang mengganggu Cady. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke alur cerita filmnya, silahkan klik dulu tombol subscribe, dan langsung saja ke alur cerita filmnya. Di zaman yang serba modern ini semua hal mengalami kemajuan termasuk jenis permainan bagi anak-anak, di mana semua perusahaan berlomba-lomba menciptakan sebuah permainan yang lebih canggih. Hal ini juga menjadi tantangan baru bagi beberapa perusahaan mainan untuk menciptakan boneka yang bisa berinteraksi, atau bahkan bicara dengan anak-anak. Bahkan sebuah perusahaan sampai menciptakan aplikasi mobile yang bisa diakses oleh anak-anak agar mereka bisa terhubung dengan bonekanya. Hal yang sama juga dirasakan oleh seorang anak perempuan bernama Candy. Kedua orang tuanya menghadiahkan sebuah boneka untuk menemaninya bermain, namun hal itu terkadang membuat Candy terlalu sibuk dengan mainannya, hingga sesekali, kedua orang tuanya pun mengajaknya untuk pergi bermain ski. Di tengah perjalanan, mobil keluarga Candy sempat terombang-ambing karena salju yang semakin lebat. Sang ayah dan ibu pun memutuskan untuk berhenti di tengah jalan sambil menunggu truk pembersih salju menyapu jalan tersebut. Naasnya tiba-tiba sebuah truk datang dari arah berlawanan, dan menabrak mobil keluarga Candy. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Gemma, yang bekerja sebagai tim pengembang di sebuah perusahaan mainan bernama Fun Gay. Hari itu atasannya yang bernama David marah besar karena Gemma tak kunjung menyelesaikan pengembangannya, apalagi saat ini perusahaan saingannya baru saja merilis boneka yang sama persis seperti milik mereka, namun mereka memberikan harga yang jauh lebih murah. Tentu saja hal ini menjadi kerugian besar bagi perusahaan Funky, sehingga David memerintahkan Gemma dan timnya untuk segera menyelesaikan permainan. Apapun yang saat ini mereka kembangkan dapat dilihat. Saat ini Gemma dan kedua timnya yaitu Cole dan Tess, sedang mengembangkan sebuah robot AI, yang mereka beri nama robot Megan. Sayangnya pengembangan itu tak kunjung membuahkan hasil, karena masih ada perbaikan di beberapa komponen. Alhasil saat dilakukan uji coba Megan mengalami kesalahan teknis dan terjadilah ledakan. Hal itu tentu saja membuat David semakin kesal, dan ia tidak peduli minggu depan pengembangan Megan harus sudah diselesaikan. Setelah itu Gemma mendapatkan panggilan dari rumah sakit, yang mengabarinya tentang kecelakaan keluarga Cady. Dari kecelakaan itu kedua orang tua dia meninggal dunia, sehingga Gemma sebagai adik dari ibu Cady, mendapatkan hak asuh sementara. Keesokan harinya Gemma pun mengajak Eddie untuk tinggal di rumahnya. Jadi ia pun merasa kebingungan bagaimana harus menghadapi Cady. Menjadi orang tua bukanlah suatu yang mudah, apalagi untuk membesarkan seorang anak yang sedang mengalami trauma. Untuk memulihkan kondisi Cady, Gemma memanggilkan seorang terapis anak yang bernama Lydia. Ia berharap Lydia bisa membantu Kelly, di saat Gemma harus fokus pada pengembangan robotnya. Pada malam harinya saat Jayama sedang bekerja, Kenny datang menghampirinya. Wajar saja mungkin Cady merasa kesepian, karena Gemma terlalu sibuk bekerja hingga larut malam. Gemma pun mencoba menghibur Cady dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya, yang dinamakan Bruce, didesain untuk mengikuti setiap gerakan dari orang yang menggunakan sarung tangan sebagai koneksi. Sayangnya robot seperti Bruce jarang digemari oleh anak-anak, karena bentuknya yang terlalu besar dan harganya yang terlalu mahal. Mendengar hal itu Candy pun berkata jika ia memiliki mainan seperti Bruce,
ia seperti tidak akan membutuhkan mainan lainnya. Perkataan Chadi membuat Gemma termotivasi untuk segera menyelesaikan robot Megan. Ia mungkin bisa menyesuaikan robot itu dengan bentuk anak-anak, sehingga biaya produksinya tidak akan terlalu mahal. Berkat kerjasama dan timnya, robot Megan pun akhirnya berhasil diselesaikan. Keesokan harinya Gemma dan tim langsung mengadakan simulasi pertama robot Megan. Gemma pun memilih Chadi sebagai pengguna utama yang akan dihubungkan dengan Megan. Dalam waktu singkat Megan bisa menghibur Kendi dan memberikan lukisan berupa wajahnya. David yang melihat hal itu merasa terkesan dengan kecanggihan robot Megan. Selanjutnya mereka akan melakukan pengamatan selama 2 minggu untuk melihat perkembangan robot Megan, agar nantinya bisa segera diperjualbelikan. Sejak saat itulah Megan pun dibawa pulang ke rumahnya, dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama Chadi. Tak disangka kehadiran Megan berhasil menghibur Chadi yang selama ini terpuruk. Ia bisa menjadi sosok teman yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah Chadi, dan juga menghiburnya. Selain menjadi temannya, Megan juga mengajarkan banyak hal kepada Chadi, mulai dari ilmu kehidupan, sampai beberapa pelajaran sekolah. Mereka juga bermain bersama, membaca buku dan menari dengan sangat gembira. Nah, hal inilah yang akan menjadi daya tarik robot Megan, sehingga para orang tua pun tertarik untuk memberikan anak-anak mereka. Sebenarnya gagasan robot Megan, hari demi hari kebersamaannya bersama Kendi, membuat Megan terobsesi untuk selalu menjaganya, dan tidak membiarkan siapapun menyakiti Kendi. Ketika sedang bermain panah, Kendi berkata pada Megan, bahwa ia telah kehilangan salah satu anak panahnya. Megan pun berusaha mencari di seluruh lingkungan rumah, dan ia pun menemukan anak panah itu, telah melewati pembatas rumah Celia. Ketika Megan akan mengambil anak panah itu, anjing peliharaan Celia tiba-tiba menyerangnya. Jadi pun berusaha menyelamatkan Megan, hingga tangannya pun digigit oleh anjing tersebut. Jim Maya mendengar teriakan Kendi langsung berlari keluar, dan mendapati kondisi keponakannya itu telah terluka. Ia pun marah pada Celia, namun Sally menjawab hal ini terjadi karena Chadi dan robot telah melewati pagar pembatas rumah. Zima pun melaporkan kejadian ini pada polisi setempat agar tidaknya Celia mendapatkan peringatan. Namun Pak Polisi berkata bahwa hukuman tidak berlaku, karena Kendi dianggap masih baik-baik saja. Ia hanya menyarankan pada Gemma untuk memperbaiki pagar pembatas, agar anjing peliharaan Sheila tidak bisa mengganggunya lagi. Megan yang bertindak sebagai pengasuh, dan sahabatnya merasa sangat marah melihat kondisi Chadi, karena Pak Polisi tak bisa menyelesaikan kasus ini. Jadi Megan sendiri yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran pada anjing tersebut. Ia pun keluar dari rumah mendekati kandang anjing, dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya Celia pun mencari anjingnya di sekitar kompleks, karena telah menghilang dari kandang. Sejak awal ia sudah curiga pada Gemma karena anjingnya tiba-tiba menghilang. Setelah masalah yang kemarin Gemma yang dicurigai, tidak peduli sedikit pun karena ia tahu bahwa bukanlah ia pelakunya. Ia lebih memilih untuk fokus pada keadaan Chadi, untuk memastikan ia tidak terkena infeksi apapun. Tak terasa sudah 2 minggu mereka melakukan uji coba pada robot Megan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Megan pada petinggi perusahaan, dan para investor. Karena sejak awal dia adalah pengguna utamanya, jadi ia pun terpaksa harus ikut dalam presentasi. Meskipun dalam keadaan sakit saat presentasinya dimulai, Kendi dan Megan tidak mengikuti arahan dari Gemma. Kendi tiba-tiba menangis dan meluapkan semua isi hatinya di hadapan Megan. Megan melihat hal itu berusaha menghibur Chadi, dan ia pun merekam kenangan indah kayak di bersama orang tuanya, serta menyanyikan sebuah lagu yang lantas membuat Kendi jauh lebih tenang. Tentu saja presentasi itu berhasil menyentuh hati para petinggi perusahaan, serta para investor petinggi perusahaan. Funky kagum pada kinerja Gemma, sehingga ia pun menawarkan kenaikan pangkat, serta meminta agar robot Megan segera didistribusikan. Setelah kembali ke rumah, Gemma berusaha mendekatkan diri kepada Kendi. Apa yang terjadi di presentasi sebelumnya, membuat Gemma sadar bahwa Chadi perlahan-lahan mulai menjauh darinya.
dan kini menjadi lebih dekat dengan Meghan. Begitu pula di saat sesi terapi dengan Lydia, Meghan dengan sigap mengambilkan tisu apabila ia melihat Chandi menangis. Hal inilah yang akhirnya membuat Lydia sadar bahwa kedekatan antara Chandi dan Meghan sudah tidak wajar. Perlahan Didi mulai menjauh dari orang-orang di sekitarnya, dan hanya fokus kepada Meghan. Dia pun juga tidak mau mendengarkan perkataan Gemma, dan kini mulai membangkang. Alhasil untuk berkegiatan di luar rumah agar ia bisa bertemu dengan anak-anak seusianya. Dalam sebuah acara outbound semua anak-anak dikumpulkan untuk melakukan permainan. Saat itu Ki dikelompokkan dengan seorang anak nakal bernama Brandon. Saat Brandon menjahili Chandi, Meghan tiba-tiba datang untuk membantunya. Brandon yang tertarik lantas membawa Meghan kabur, dan berusaha membuatnya berbicara dengan cara dipukul dan dijambak. Karena hal itu Meghan pun mulai berbicara. Ia lalu menarik telinga Brandon sampai putus. Brandon yang ketakutan pun berusaha kabur dari Meghan, namun sayangnya ia tersandung oleh akar pohon, dan terjatuh sampai ke jalan, dan akhirnya ditabrak hingga tewas. Setelah kejadian itu, dia menanyai Chandi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Chandi berbohong dengan mengatakan Brandon lah yang mengambil Meghan dari tempat mainan, dan membawanya kabur. Lalu setelah itu ia tidak tahu apa yang terjadi. Sesampai di rumah Gemma didatangi oleh seorang polisi, yang meminta keterangan tentang anjing Celia yang kini tidak kunjung ditemukan. Gemma terus mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana anjing itu, namun Celia terus menuduhnya. Melihat hal itu Meghan pun mulai bertindak. Pada malam hari ia memancing Celia untuk masuk ke dalam gudang, dan membunuhnya dengan kejam di dalam gudang tersebut. What's going on? Kematian Celia semakin membuat polisi curiga pada keluarga Gemma, apalagi Gemma dan gadis selalu berkaitan dengan orang-orang yang mati di sekitar mereka. Gemma pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi, dengan memeriksa memori di dalam tubuh Meghan, namun anehnya semua data memorinya tidak bisa dibuka, sampai yang terakhir saat ia melihat Brandon tiba-tiba saja Meghan muncul di hadapan Gemma. Hal itu pun membuat Gemma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di dalam robot tersebut. Ia pun segera mematikan sistem. Meghan membungkusnya dengan rapat kemudian dibawa kembali ke perusahaan Funky. Keputusan Gemma tentu saja membuat Chandi sangat marah. Ia mulai tak bisa mengontrol emosinya. Di waktu yang sama semua anak-anak sudah tidak sabar menanti peluncuran robot Meghan. Dalam sekejap Meghan menjadi idola yang paling digemari oleh anak-anak. Setelah berhasil menenangkan Chandi, mereka membawanya pulang. Sementara Meghan akan dijaga oleh Cole dan juga Tess. Sebelum pulang, Gemma sempat menelpon Tess, namun entah bagaimana ada seseorang yang bicara di balik telepon. Padahal saat itu Tess sedang sibuk mengikat Meghan. Dari sini Tess pun mulai merasakan aura mengerikan dari Meghan. Tess pun berusaha memeriksa robot Meghan, namun robot itu pun melawan dan berhasil kabur. Robot Meghan kemudian dengan santai menari lalu mengejar David dan membunuhnya serta asistennya. Mayat mereka berdua pun sampai di lantai bawah, tempat grand opening robot Meghan. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut sekaligus takut. Setelah itu Meghan menaiki mobil David dan pergi ke rumah Gemma. Sampai di sana ia pun mengejutkan Gemma dengan bermain piano. Ia kemudian menyerang Gemma dan terjadilah perkalian di antara mereka. Setelah diserang, Meghan sempat mengalami error sehingga Gemma pun berhasil kabur, terus menyerang Meghan sampai wajahnya rusak, namun Meghan masih bisa berfungsi. Chandi yang terbangun, akhirnya melihat kejadian itu. Meghan berusaha meyakinkan Chandi kalau ia adalah orang yang akan selalu menjaganya, bahkan jauh lebih baik dari Gemma. Namun ternyata Chandi sudah berubah. Ia kemudian mengeluarkan Bruce dan menggunakannya untuk menyerang Meghan. Dan kerjasama yang baik antara Chandi dan Gemma, mereka berdua pun berhasil mengalahkan Meghan sampai rusak sepenuhnya. Setelah kejadian itu Gemma dan Chandi dievakuasi oleh polisi, namun saat mereka keluar dari rumah salah satu AI tiba-tiba menyala dan film pun akhirnya selesai.